Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ayu Ashari dan kedua rekan saya yaitu Bella Selvia Febrianti dan Nur Hulailatul Huriyah. Untuk kali ini kami akan membahas tentang hubungan pemimpin dan komunikasi serta peran pemimpin dalam pengembangan humas atau hubungan masyarakat. Nah, untuk pembahasannya kami ada 9 subtema. Nah, berhubung pembahasan yang akan kami paparkan nanti cukup banyak, jadi saya harap teman-teman nggak bosan ya. Wow! Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama akan saya jelaskan, yaitu terkait tipe dan persyaratan komunikasi. Nah, sebelum membahas ke tipe dan persyaratan komunikasi, sebelumnya kita ketahui dulu apa itu komunikasi. Nah, menurut Carl Scully, komunikasi adalah mekanisme yang menyebabkan adanya hubungan antar manusia dan yang memperkembangkan semua lambang pikiran bersama-sama dengan sarana untuk menyiarkannya dalam ruang dan merekamnya dalam waktu. Jadi, komunikasi di sini merupakan suatu mekanisme atau suatu tindakan yang menghubungkan antar individu dengan individu lainnya, baik secara tatap muka maupun secara tidak tatap muka. Langsung saja untuk tipe komunikasi yang akan saya bahas di sini ada 9. Yang pertama ada 4 tipe komunikasi, yaitu komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, komunikasi dari atas ke bawah, dan komunikasi dari bawah ke atas. Untuk yang pertama, komunikasi satu arah, yaitu komunikasi melalui media massa yang mana pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi secara langsung. Seperti contoh ketika kita menonton televisi, seperti contoh ketika mendengarkan radio, dan seperti contoh kita menonton YouTube. Nah, di situ komunikasi antar keduanya tersalurkan. Hanya saja pihak pengirim dan penerima tidak bisa langsung memberikan timbal balik. Untuk yang kedua yaitu komunikasi dua arah. Nah, komunikasi dua arah di sini yaitu pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, seperti contoh melalui telepon, melalui video call, melalui aplikasi Gmeet, Zoom, dan sebagainya. Nah, komunikasi dua arah ini antara penerima dan pengirim dapat memberikan timbal balik secara langsung. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu komunikasi dari atas ke bawah. Nah, komunikasi dari atas ke bawah ini suatu penyampaian informasi baik lisan maupun tulisan secara langsung maupun tidak langsung berupa perintah atau penjelasan umum dari atasan kepada bawahannya. Nah, untuk komunikasi dari atas ke bawah ini komunikasi yang dilakukan dari atasan kepada bawahan, seperti contoh dari seorang ayah kepada seorang anak, dari bos terhadap timnya bawahannya, seperti itu. Nah, untuk yang keempat yaitu komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi ke atas ini suatu penyampaian informasi yang mengalir atau berasal dari bawahan kepada pimpinan atau atasan. Nah, untuk komunikasi dari bawah ke atas ini komunikasi dari pihak yang rendah ke pihak yang tinggi, seperti contoh kita sebagai karyawan melakukan atau saling berkomunikasi dengan atasan kita atau bos kita. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tipe komunikasi menurut Leonard R. Sales dan Josh Strauss dalam bukunya Human Behavior in Organization mengemukakan tipe kepemimpinan ada 5. Yang pertama yaitu tipe lingkaran. Nah, untuk tipe lingkaran ini setiap orang hanya dapat berkomunikasi dengan 2 orang di samping kiri dan kanannya. Dengan perkataan lain, di sini tidak ada pemimpin. Nah, komunikasi lingkaran ini komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang samping kiri dan kanan. Jadi di sini tidak ada pemimpin, tidak dalam suatu forum yang melibatkan pimpinan dan bawahan. Jadi seperti kita sedang berkomunikasi dengan sebaya, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu tipe rantai, satu anggota hanya dapat berkomunikasi dengan satu anggota lain, lalu anggota lain tersebut dapat menyampaikan pesan tersebut kepada anggota lainnya, begitu seterusnya. Seperti contohnya itu si A dapat berkomunikasi dengan si B, kemudian si B dengan si C, kemudian si C dengan si D, begitu seterusnya.
Nah, untuk selanjutnya yaitu tipe Y. Tipe Y ini, 3 orang anggota dapat berhubungan dengan orang-orang di sampingnya, seperti pada pola rantai, tetapi ada 2 orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang di sampingnya. Jadi, bedanya tipe Y dengan tipe rantai ini, kalau tipe rantai itu si A hanya dapat berkomunikasi dengan si B. Kalau tipe Y ini ada 3 orang. Nah, yang 2 orang itu yang 2 orang hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang yang ada di sampingnya. Kemudian yang keempat yaitu tipe roda. Tipe roda di sini yaitu ada seorang pemimpin yang menjadi fokus perhatian. Ia dapat berhubungan dengan seluruh anggota kelompok, tetapi setiap anggota kelompok hanya dapat berhubungan dengan pemimpinnya. Nah, jadi di sini pemimpin berperan sebagai komunikator dan anggota kelompok berperan sebagai komunikan yang dapat melakukan feedback pada pemimpinnya, namun tidak dapat berinteraksi dengan sesama anggota. Jadi misalnya seperti contoh ketika sedang ada meeting, nah seorang pemimpin tersebut menyampaikan diskusi terhadap bawahannya, kemudian bawahannya hanya dapat memberikan feedback terhadap atasannya tersebut. Nah, untuk yang kelima yaitu tipe bintang jaringan. Tipe bintang jaringan ini disebut juga jaringan komunikasi semua saluran atau all channel, sehingga setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Nah, untuk tipe bintang jaringan ini, semua yang terlibat di situ dapat memberikan suara atau dapat memberikan timbal balik terhadap sesamanya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait persyaratan komunikasi. Nah, persyaratan komunikasi di sini ada 4. Yang pertama langsung saja yaitu adanya unsur-unsur komunikasi. Untuk selanjutnya yaitu dalam suasana yang bebas, gembira, tanpa tekanan-tekanan tertentu. Pemimpin menerima individu dan lain tanpa prasangka dan dengan lapang dada. Jadi dalam komunikasi ini harus ada suasana yang bebas, gembira, tenang, dan tidak ada tekanan sama sekali. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemimpin menghargai kelebihan orang lain dan memahami serta memaafkan kelemahan masing-masing orang. Nah, karena manusia tidak ada yang sempurna, jadi dalam komunikasi ini pemimpin harus dapat menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu ia bersedia mendengar pendapat orang lain tanpa penilaian dan prasangka-prasangka tertentu dan mampu ikut merasakan kehidupan orang lain. Jadi dalam komunikasi ini diharapkan saling toleransi, saling menghargai perbedaan, saling menghargai pendapat. Dan ini tidak berlaku untuk pemimpin saja, tapi berlaku untuk semua orang yang ada di dalamnya. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu terkait proses dalam komunikasi. Nah, proses atau tahapan komunikasi yang akan saya jelaskan yaitu ada 7. Nah, untuk yang pertama yaitu penginterpretasian. Penginterpretasian di sini yaitu motif komunikasi yang terjadi dalam diri seorang komunikator, di mana sang komunikator dapat menerjemahkan atau menafsirkan apa yang ingin ia sampaikan dalam sebuah komunikasi tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penyandian. Penyandian di sini di mana pesan yang sudah ditafsirkan oleh komunikator tersebut yang bersifat abstrak berhasil diwujudkan oleh akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi. Nah, tahap ini disebut encoding. Tahap ini seperti halnya ketika sang komunikator sudah membayangkan apa yang ingin dia sampaikan, kemudian pada tahap ini sudah di-encoding atau sudah ditafsirkan, sudah diwujudkan ke dalam lambang komunikasi seperti tulisan, gambar, dan sebagainya. Itu kalau komunikasi melalui media. Untuk selanjutnya yaitu pengiriman. Pengiriman di sini terjadi ketika komunikator melakukan tindakan komunikasi, mengirim lambang komunikasi dengan peralatan jasmaniah yang disebut transmitter, alat pengirim pesan. Nah, pengiriman di sini yaitu sang komunikator sudah melakukan komunikasi, contohnya sudah mengirim pesan atau sudah menyampaikan sesuatu atau sudah berbicara terhadap komunikan. Untuk selanjutnya yaitu perjalanan. Nah, pada tahap perjalanan ini terjadi saat pesan dikirim terhadap komunikan namun belum terkirim, jadi masih dalam perjalanan. Kemudian penerimaan. Nah, tahapan penerimaan ini
ditandai dengan diterimanya lambang komunikasi oleh sang komunikan. Seperti contoh ketika kita WA teman kita, nah WA-nya sudah masuk terhadap teman kita, nah itu sudah diterima. Kemudian yang keenam yaitu penyajian balik. Pada tahap ini diri komunikan menerima melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver hingga akal budinya berhasil menguraikan. Nah, penyajian balik di sini yaitu ketika sang komunikan menerima pesan dari komunikator, kemudian sang komunikan sudah dapat menerima pesan tersebut dengan akal budinya. Yang terakhir yaitu penginterpretasian kembali. Tahap ini terjadi pada komunikan sejak lambang komunikasi berhasil diuraikan dalam bentuk pesan. Nah, pada tahap ini yaitu sang komunikan sudah berhasil menerjemahkan atau berhasil menginterpretasikan apa yang disampaikan oleh sang komunikator tersebut. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh kedua rekan saya yaitu Bella Zelvia Febrianti dan Nurhula Lailatul Kuliah. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bella Zelvia Febrianti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ayu Sari tadi. Oke, yang pertama yaitu peranan pemimpin dan komunikasi. Yang pertama yang kita bahas peranan pemimpin terlebih dahulu ya. Peranan pemimpin yang kita bahas di sini adalah peranan pemimpin dalam sebuah organisasi. Jadi, peranan pemimpin dalam sebuah organisasi di sini ada 5. Yang pertama, menciptakan visi. Visi ini sangat penting dalam sebuah organisasi agar kan dalam sebuah organisasi itu bermacam-macam karakter, bermacam-macam orang ya. Jadinya harus diseragamkan terlebih dahulu tujuan dari organisasi ini seperti ini. Jadi yang harus kalian lakukan ini seperti ini, seperti itu. Jadi tujuan dari menciptakan visi ini agar seragam gitu loh tujuan dari setiap orang itu dalam untuk organisasinya. Terus yang kedua membangun tim. Yang ketiga mengalokasikan tugas. Jadi mengalokasikan tugas di sini yang dimaksud pemimpin itu harus memberikan tugas yang sesuai dengan passion dari setiap anggota. Misalnya anggota ini paling bisa di bidang public speaking atau di bidang edit mengedit lah ya. Jadi seorang pemimpin itu harus memberikan tugasnya itu ya yang bagian edit mengedit gitu loh. Jangan yang edit mengedit dikasih penjumlahan kan nanti jadinya kurang maksimal gitu loh pengertiannya. Mungkin bisa tapi kurang maksimal gitu. Jadi harus sesuai dengan passion dalam memberikan tugasnya itu. Yang keempat mengembangkan orang dan yang kelima memotivasi anak buah. Kemudian di sini peranan komunikasi. Peranan komunikasi ini saya rasa untuk seluruh makhluk hidup itu sangat penting ya, bukan cuma untuk pemimpin tapi seluruh makhluk hidup. Namun di sini ruang lingkup yang akan kita bahas di sini peranan komunikasi pemimpin dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu memiliki fungsi informatif. Yang artinya proses pertukaran informasi atau ide antara atasan dan bawahan harus terlaksana dengan baik. Jadi informasi yang sudah tersampaikan baik dari bawahan ataupun dari pemimpinan. Maksudnya gini, informasi yang sudah diberikan oleh pemimpin itu harus sampai kepada bawahannya itu sesuai dengan yang diinstruksikan gitu loh. Kayak gitu. Terus komunikasi kepemimpinan juga berfungsi dalam menjalankan regulasi dalam perusahaan atau organisasi. Yang ketiga yaitu fungsi persuasif adalah membuat pemimpin bisa memberikan pengaruh kepada bawahannya untuk mengikuti arahan pemimpin tersebut. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki karismatik gitu ya, agar para bawahannya, para anggotanya itu bisa manut gitu ke apa yang disuruh beliau gitu, apa yang disuruh seorang pemimpin gitu loh. Untuk pembahasan peran komunikasi dan peranan pemimpin saya rasa seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu pengertian dan ruang lingkup humas. Humas sendiri memiliki kepanjangan hubungan masyarakat, yaitu
suatu usaha untuk membangun dan mempertahankan reputasi, citra, dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antar organisasi dan masyarakat. Jadi humas di sini sebagai jembatan gitu loh antara suatu organisasi dengan masyarakat di sekitarnya gitu. Ruang lingkup humas di sini ada 2 macam. Yang pertama yaitu ruang lingkup internal, yang kedua ruang lingkup eksternal. Ruang lingkup internal itu apa aja? Yang pertama, hubungan dengan para pekerja. Jadi humas di sini sebagai jembatan juga antara para pemimpin, para manajer dengan para pekerjanya gitu. Terus hubungan dengan para pemegang saham. Nah, dengan para pemegang saham ini juga tidak kalah penting ya, karena salah satu faktor yang mendukung yang yang membuat suatu organisasi itu tetap berdiri, salah satunya ya pemegang saham gitu loh. Kalau nggak ada mereka bisa bangkrut. Makanya harus dijaga dengan baik hubungan antara hubungan dengan para pemegang sahamnya gitu. Terus yang ketiga, hubungan dengan para buruh, sama sih penjelasannya kayak yang nomor 1. Kemudian hubungan dengan para manajer. Jadi humas di sini jadi jembatan antara pemimpin dengan manajer, juga jadi jembatan antara pekerja dengan manajer gitu. Jadi nggak yang cuma dari atas ke bawah, dari bawah juga ada yang ke atas gitu. Terus hubungan sesama manusia. Sesama manusia ya, memanusiakan manusia yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Terus di bagian ruang lingkup eksternal juga ada. Yang pertama yaitu dengan press relation. Jadi di sini seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya pada zaman ini tuh banyak banget, maksudnya bukan banyak banget ya, hampir semua hal itu berkaitan dengan teknologi. Maka dari itu sangat penting sekali untuk menjaga hubungan baik dengan press relation ini gitu loh. Soalnya media ini juga ikut mempengaruhi ya terhadap citra dari suatu organisasi ataupun perusahaan gitu. Terus kemudian government relation, kita harus menjaga hubungan baik dengan pemerintahan juga. Oke, yang selanjutnya yaitu prinsip dan model hubungan sekolah dan masyarakat. Di sini juga ada beberapa ya. Yang pertama yaitu integrity, atau bahasa Indonya itu integritas. Nah, prinsip yang pertama ini itu bahwasannya sekolah itu harus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, informasi yang benar-benar sesuai, informasi yang real gitu. Maksudnya nggak ada yang ditutup-tutupin di masyarakat. Misalnya sekolah punya prestasi, itu diberikan, ini loh prestasi dari sekolah ini. Misalnya sekolah ada masalah, juga diberitahukan gitu loh, ini masalah yang terjadi, maksudnya ke orang tua siswa gitu. Misalnya siswa ini ada masalah, jadi kita beritahukan gitu ke orang tuanya gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Yang kedua, prinsip yang kedua yaitu continue, berkelanjutan. Jadi pada prinsip yang kedua di sini bahasanya pemberian informasi kepada orang tua siswa itu harus rutin, itu harus terjadwal gitu loh, nggak yang cuma setahun sekali atau 2 tahun sekali atau kalau ada perlunya aja gitu. Jadi dijadwalkan gitu, misalnya entah 3 bulan sekali atau 1 semester sekali gitu loh, untuk memberikan informasi perkembangan dari si anak gitu. Atau cakupan. Jadi informasi yang diberikan kepada orang tua siswa itu harus mencakup semua aspek yang ada di dalamnya, misalnya kegiatan akademik maupun non akademik kayak gitu. Terus yang keempat yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan yang dimaksud di sini bahasanya itu menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat gitu kan. Kebanyakan ya misalnya kayak orang tua saya yang cewek ini kan juga di sekolah sih, tapi kalau untuk bahasa yang tinggi-tinggi itu beliau gak terlalu ngerti, jadinya menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat seperti itu. Terus yang kelima yaitu constructiveness. Jadi
hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat agar nanti masyarakat juga bisa berempati dan bersimpati. Maksudnya gini, memberikan dukungan gitu loh kepada sekolah. Terus yang terakhir yaitu penyesuaian. Bismillahirrahmanirrahim. Komunitas sekolah dan upaya pengembangan humas. Hubungan sekolah dan masyarakat memegang peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 54 menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Keberadaan komite sekolah dan dewan pendidikan menjadi lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi masyarakat pada umumnya lebih bersifat pada dukungan dana, bukan pada proses pendidikan, seperti pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas. Adapun peran yang dimiliki komite sekolah mencakup 4 hal. Yang pertama, sebagai badan pertimbangan atau advisory agency. Komite sekolah berperan dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di masyarakat serta memberikan pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat yang dapat diperbantukan kepada sekolah. Yang kedua, supporting agency. Sebagai badan pendukung, komite sekolah memberdayakan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat. Yang ketiga, controlling agency. Komite sekolah dapat melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, termasuk kualitas kebijakan yang ada. Dan selanjutnya yang keempat yaitu mediator agency. Peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah memberdayakan sumber daya yang ada pada orang tua bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah. Oke, selanjutnya peran kepemimpinan pendidikan dalam pengembangan humas. Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, tentu sekolah harus dapat membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan perlu untuk memberdayakan berbagai sumber daya yang ada guna mengembangkan kerjasama dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Terkait dengan pengembangan hubungan sekolah dan masyarakat, kepemimpinan pendidikan, terutama kepala sekolah, perlu mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional demokratis agar semua potensi yang ada di sekolah dapat berfungsi secara optimal. Kepemimpinan transformasional demokratis menurut Lutan adalah mengidentifikasi dirinya sebagai agen perubahan. Yang kedua, memiliki sifat pemberani. Di sini seorang pemimpin harus berani mengambil resiko dalam upaya pengembangan organisasi. Dan yang ketiga, mempercayai orang lain. Selanjutnya, bertindak atas dasar sistem nilai, bukan atas dasar kepentingan individu atau kepentingan kelompok tertentu. Yang kelima, meningkatkan kemampuannya secara kontinu, tidak merasa puas dengan apa yang telah ia miliki. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit, tidak jelas, dan tidak menentu. Selanjutnya, memiliki visi ke depan. Nah, oleh karena itu, pemimpin pendidikan perlu membangun pola kepemimpinan bottom up
bukan top down. Yang artinya seorang pemimpin harus membangun partisipasi serta komunikasi yang baik dengan semua stakeholder pendidikan.